mobilnya Al-Hidayah itu sama. Oke, Dari sisi bahasa. berarti kalimatnya Allah ditaruh di garasi. Gitu. Ya bisa jadi. Kan Lah. kalimat Allah kan banyak. Manusia mau ditaruh di garasi bisa. Nah, situ bilang Apa? jadi apa-apa bisa. Manusia Iya. bisa. Ditaruh di garasi bisa. Iya, karena kalimat Allah itu bukan Allah. Bisa Nah, menjadi manusia. kalimatnya Contoh bukan kecil Allah. aja Pak. Bapak ini bicara kan, keluarkan suara. Apakah itu suara itu Bapak? Bentar, Ya, jangan suara kesana itu dulu. saya dong. Indra, jangan kesana, kejauhan. Kan ketika Allah dengerin, ketika Allah mencipta dengan kalimatnya, kun fayakun, jadilah manusia. Kun fayakun, jadilah kucing. Berarti yang Allah itu yang kucing itu sendiri ya? Ya Allah itu yang firman. Allah itu firmannya, itu kalimatnya itu ya Allah. Ya bukan. Kan gitu. Sejak kapan kalimatullah ada? Seperti saya ini, aneh kasih contoh lagi. Sebentar Bang, kasih contoh lagi. Bentar Bang. Kalimat milik Allah, mobil milik Al-Hidayah. Betul. Apakah mobil itu adalah Al-Hidayah? Bukan, mobil kan? Itu bukan Al-Hidayah. Nah, ya sudah sama berarti kalimat milik Allah. Berarti kalimat itu bukan Allah. Oke, saya ikuti cara berpikirnya. Saya ikuti cara berpikirmu. Iya. Mobil Al-Hidayah diparkir di garasi. Masa iya? Masa iya kalimat Allah diparkir di garasi? Ya kalimat Allah ya ada di dalam diri Allah dong. Nah, nggak ada cerita kalimatullah adalah di dalam diri Allah, itu nggak ada. Kalimatullah itu ciptaan. Katanya posesivitas, katanya kepemilikan. Kalimatnya kan? Allah itu di mana letaknya? Letak kalimat Allah itu di mana? Dengerin. Di luar diri Allah. Bentar, dengerin. Manusia yang diciptakan oleh Allah itu milik Allah apa bukan manusia ini? Milik Allah. Ya sudah. Apakah manusia itu adalah Allah? Apakah kalimat itu diciptakan Allah? Kalimat itu artinya adalah ciptaan Allah. Jadi Allah dalam bahasa Arab, kalimatullah itu Allah menciptakan lewat kalimat kun fayakun. Jadi ketika Isa disebut kalimatullah, berarti Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun, bukan berarti Isa itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang kalimatnya Allah, dengan kalimat ini. Firmannya Allah itu ciptaannya Allah bukan? Makhluk bukan? Firman, kalimat itu makhluk bukan? Kalimat Allah, setiap Allah mencipta, dia akan berkata kun fayakun. Setiap ciptaan Allah itulah maka disebut dengan kalimatullah juga. Makhluk nggak? Ciptaan Allah makhluk. Ciptaan Allah makhluk lah, itu mana kecil juga pasti bisa jawab, Mas. Yang pertanyaan saya itu kan nggak bisa jawab. Kalau anak kecil bisa jawab, kenapa Anda nggak bisa jawab? Pertanyaan saya kan bukan itu. Pertanyaan saya itu adalah firman Allah, kalimat Allah itu ciptaan Allah atau apa? Saya tanya. Kalimat Allah itu perkataan Allah, perkataan. Nah, perkataan milik Allah kan? Ya perkataan yang dikeluarkan dari Allah, begitu. Terus dari mana? Dari diri Allah atau dari luar diri Allah? Jadi ucapan oleh Allah ya kan jadi keluar dari Allah, keluar dari Allah, keluar dari Allah. Gitu aja kok bingung loh. Artinya kalimat itu Allah atau bukan? Itu kan di dalam diri Allah. Enggak, permasalahannya Allah jadi manusia salah udah Bang Didit. Allah jadi manusia tuh nggak bisa, masa jadi manusia? Bang, Anda kalau nggak mau menyelesaikan, biarkan Ane yang menyelesaikan. Atau Anda yang menyelesaikan? Saya kasih ke Ane. Ya biar satu-satu aja loh. Itu asosiasi. Ane yang menyelesaikan. Anda greget masalahnya ini. Silakan Anda selesaikan. Ya, ayo Bang Didit. Ayo Bang Didit sama saya cuma Bang Didit pengen tahu tadi kan Bang Ben udah, sekarang sama saya gimana coba mau nanya apa Bang Didit? Ya. Kalimat Allah itu ciptaan Allah bukan? Kalimat Allah itu firman Allah, ya. Oke, firman Allah itu ciptaan bukan? Firman Allah itu keluar dari lisan dari Allah, keluar dari Allah, diucapkan oleh Allah. Nah, berarti dia ada di dalam diri Allah enggak? Atau di garasi?
Bukan firman Allah. Bang Didit nih, sebentar. Bang Didit bicara. Apakah itu pembicaraan itu ada di dalam Bang Didit? Ya iya dong, dari saya kok. Gimana toh? Ya sudah, Perkataan. firman Allah tuh. Kalau Bang Didit berkata, kalau Allah berfirman, bedanya itu aja. Ya Bang udah, Didit berarti berkata, kan berarti. Bang Didit berkata, Allah berfirman. Udah itu. Nah, berarti kan jelas pertanyaan saya. Firman itu ciptaan atau bukan? Jawab dulu, itu aja. Jawab. Sekarang Bang Didit, kenapa harus firman itu ciptaan? Gini aja, Bang Didit berkata. Malah Terus tanya Allah berfirman. Malah Bang Hidayah, tanya- naikkan Ustadz Unggul Bang Hidayah. Ani turun, Malah- naikkan Ustadz Unggul, Ani malah turun. tanya Bang Hidayah. Firman Bang itu Hidayah. ciptaan atau bukan? Ciptaan, misalkan ciptaan, ayo ciptaan. Ya, terus. Ciptaan, oke. Sepakat kalau gitu. Sekarang Allah itu menciptakan dengan apa? Ya dengan kun fayakun tadi dijawab kan sudah. Jadi maka jadi. Firman katanya ciptaan. Sekarang Allah itu menciptakan dengan apa? Dengan ciptaan. Dengan kun fayakun gitu. Kun fayakun itu firman bukan? Firman Allah. Nah, Tapi kekuasaan Allah. loh, gitu. Kun fayakun itu firman Allah bukan? Iya firman Allah. Nah, udah. Berarti perkataan atau firman Allah itu kan bukan ciptaan, Mas. Masa iya Allah menciptakan dengan ciptaan? Duh piye kuwi? Tadi kan Bingung, Bang Didit kan? ngomong. Pak Didit tadi ngomong katanya firman Allah ciptaan apa bukan kan gitu. Ya, jawab. Kalau saya bilang ciptaan, tetapi Bang Didit bilang berarti firman Allah itu bukan ciptaan. Bagaimana muter-muter Bang Didit? Lu enggak, Anda jawab ciptaan. Terus saya nanya, berarti Allah itu menciptakan dengan ciptaan itu. Makanya Bang Didit itu bilang tadi, kenapa nanya firman Allah itu ciptaan? Kan saya sudah sederhanakan. Bang Didit berkata, Allah berfirman, Nabi bersabda. Itu begitu perbandingannya, sama-sama saja. Bang Didit berkata, Allah berfirman, Nabi bersabda. Apakah kurang jelas? Apakah kurang jelas begitu? Jadi, sebentar Bang Didit. Firman Allah itu adalah perkataan Allah, bukan berwujud jadi manusia. Di mana-mana firman itu bukan berwujud jadi manusia. Tapi firman Allah itu adalah ucapan Allah. Sama-sama dengan Bang Didit mengucap, sama-sama dengan Nabi bersabda, sama itu. Kenapa jadi muter-muter firman itu ciptaan? Sabda Nabi itu keluar dari Nabi atau dari sahabat? Keluar dari Nabi. Sabda Nah, Nabi itu. Terus? sabda Allah itu keluar dari Allah atau dari malaikat? Ya dari Allah. Nah, gampang kan? Gampang kan? Ya terus? Nah, pada saat Yesus itu adalah firman, berarti Yesus itu keluar dari mana? Sekarang gini Bang Didit ya. Sebentar. Sebentar sih saya mau nanya gini. Saya sebentar. Malah muter. Gini. Bukan gini Bang Didit. Yesus itu kan dilahirkan ya kan, jadi manusia kan, anak manusia ya kan, anak manusia ya. Betul. Ya. Nah, terus itu bisa menjadi Tuhan itu kok bisa-bisanya, sedangkan tadi Bang Al-Hidayah sudah banyak yang menyebutkan aku ini bukan Tuhan. Bang Didit itu kecuali Bang Hidayah itu mengambil dari Al-Qur'an. Bang Didit mau nggak percaya terserah. Tapi ini Bang Al-Hidayah itu dari tadi sudah banyak mengeluarkan dalil dari Bible. Kenapa Bang Didit masih bingung? Coba bayangkan. Bingung. Yang bingung Bang Didit, itu kalau Yesus tidak, Bang Didit, kalau Yesus tidak mengaku Tuhan, kenapa Bang Didit menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Coba, mau ikut siapa? Bang Didit mau ikut siapa? Kira-kira. Kalau Yesus nanti menolak, Nabi Isa menolak, Yesus menolak, saya sudah katakan kepada Anda bahwa saya bukan Tuhan. Kenapa Anda mentuhankan saya? Bang Didit mau bilang apa? Nah, sekarang sampean pernah dengar gak? Yesus pernah bilang gini, aku dan Bapa adalah satu. Gimana aku dan Bapa adalah satu itu, artinya Yesus itu diutus oleh Bapa. Terus sekarang saya nanya masalah Bapa dan Yesus. Yesus diangkat di sisi Allah Bapa. Lah kalau begitu berarti ada Yesus, ada Bapa. Iya, betul.
Betul. Iya, betul ya, betul ya. Berarti Betul ada dong. Yesus, ada Bapa gitu. Betul dong. Nah, berarti kalau misalkan ada Yesus, ada Bapa, berarti terpisah dong antara Yesus dengan Bapa itu. Betul. Terpisah. Dalam konteks itu betul. Bahwa Nah, dia meletakkan firman yang sudah mewujud jadi manusia di sebelah kanannya, di sebelah depannya, di sebelah bawahnya. Suka-suka Tuhan kan. Suka-suka Bapa kan. Wong itu berarti firman. saya pertanyaannya gini aja lah, sederhana. Wong Jawab itu firman dengan dia jelas. kok. Pertanyaan saya sederhana. Yesus itu dengan Bapa kan di atas, di samping Allah Bapa. Berarti ada Yesus, ada Bapa di situ. Iya. Iya. Iya, berarti kalau begitu sudah berarti Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus adalah Nah. utusan, Allah adalah yang menciptakan. Udah begitu. Bang Didi kenapa repot-repot? Ini gampang, logikanya gampang ini Mas. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan sama saya teks Bang Didi. kalimat, teks dari Al-Quran boleh, dari hadis boleh, dari manapun boleh, yang mengatakan secara eksplisit tauhid, teks tauhid itu ada nggak? Oke. Bang Didit gini. Bang Didit tadi nanya ke Bang Al-Hidayah, coba buktikan. Tetapi sudah beberapa kali dibuktikan. Apa yang dipikir Bang Didit sekarang? Apa hikmahnya Bang Didit? Saya buang-buang waktu kalau buat membuktikan, tapi Bang Diditnya tidak masuk akalnya. Tidak berpikir. Lah bukti sampean nggak masuk akal ya. Bukti sampean itu absurd. Apa? Yang bukti gak masuk akal mana? Bukti-bukti tadi yang disampaikan tadi. Kalau nggak absurd, saya pasti diam. Saya pasti mengimani, menyepakati. Lah bukti-buktinya itu absurd deh. Kan benar tadi Bang Halidayah sudah dibuktikan. Dibuka on cam, layar kamera. Yesus bukan nabi. Kenapa Bang Didit masih menyebutkan adalah Tuhan? Absurd gimana? Gimana kan saya sudah jelaskan. Yesus itu adalah firman. Konsepnya pahami dulu Mas. Firman yang menjadi manusia. Kalau Anda tidak mau memahami konsep ini, mau sampai dipocong pun, ya nggak masuk Mas. Bang Didit, perhatikan ya, muter-muter. Bang Didit, sebentar. Bang Didit percaya sama Bible? Percaya. Lah terus tadi yang ditunjukkan oleh Bang Halidat Bible bukan? Bible. Loh, saya tuh sama Das Kapital aja percaya kok Mas. Ya terus kenapa Bang Didit masih menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Loh, saya menolak. Saya menolak penjelasannya. Kan saya bilang Tuhan itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Yesus itu adalah firman. Lah dari itu saya disangkal terus. Padahal kan jelas. Ketuhanan Yesus itu mulai dari mana? Dari firmannya Allah. Katanya gramatikal tadi. Kalimat Bang Didit apa enggak malu? Yesusnya sendiri menyebutkan saya bukan Tuhan dari berbagai macam ayat, kecuali satu ayat tadi banyak Bang Lidayah sampaikan. Bang Didit nih kok kata Yesus kalau bisa kamu ini kok ngeyel. Saya berkali-kali menyebutkan saya bukan Tuhan, kenapa kamu masih menganggap saya Tuhan? Begitu Bang Didit. Kecuali Bang Didit itu diambil mungkin dari Al-Quran yang Bang Didit tidak imani kan. Kalau Bible itu kalau nggak percaya dari Bible, Bang Didit ke Al-Quran enggak, ke Bible enggak. Terus Bang Didit mau pakai kitab apa? Loh. Iya. Apakah tadi Matius itu apakah bukan Bible? Kemudian tadi Yohanes itu apakah bukan Bible? Kemudian tadi Bilangan itu apakah bukan Bible? Sudah disebut-sebutkan tadi semuanya. Bang Didit, kenapa nggak meyakini gitu? Sampean bilang, sebentar. Sampean bilang bahwa di dalam Matius Leonardus Lemticus katanya aku bukan Tuhan. Kan begitu. Lah, tetapi kenapa Anda tidak masalahkan pada saat Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku berasal dari Bapakku. Kenapa? Kenapa itu tidak dibahas? Kenapa itu? Sebentar.
Aku berasal dari Bapakku. Betul. Bang Didit bisa menerima kalimat itu. Coba menerjemahkan kalimat itu gimana Bang Didit? Pengen tahu. Aku berasal dari Bapakku. Coba Bang Didit menerjemahkannya gimana itu? Memaknainya gimana? Pengen tahu penjelasannya. Ayo. Saya mencoba mengikuti jalan pikiranmu ya. Artinya, sampean kan mau menyampaikan, kalau aku berasal dari sesuatu, berarti aku bukan sesuatu itu. Pengertianmu kan gitu. Ya. Iya kan? Nah, Iya, terus sekarang kalau aku bilang bahwa aku berasal dari Bapakku dalam bentuk firman. nggak ada dalam bentuk firman. Aku berasal dari Bapakku. Tadi kan itu segitu dulu saya. Oke. Itu maknanya gimana itu? Ya jangan di framing dong. Maksudnya gini, aku berasal dari Bapakku. Aku dan Bapak adalah satu. Kalau Anda memikirkan adalah bilangan dalam arti satu ditambah satu sama dengan 3. Lah kalau 1 dikali 1 kan begitu. Jangan berpikir Pak Didit ini Pak Didit ini meyakini Yesus itu sebagai Bapak itu sendiri ya? Iya. ya iyalah. Tuh. Oh berarti Yesus itu Bapak itu sendiri. Iya. Biar jelas dulu. Biar jelas dulu nanti arahnya. Oke lanjut Bang Ananias. Lanjut Bang Ananias, lanjut. Enggak. Cuman memastikan itu aja dulu, kita nggak ngerti coraknya, jadi nggak ngerti cara berpikirnya, konstruksi berpikirnya Pak Didit ini kita tahu. Ya, oke. Bang Didit satu pertanyaan nih, saya nanti lanjutkan sama kawan-kawan. Oke, gini Bang Didit. Ya, Bang Didit. Ya, sekarang gini, ketika Yesus itu disalib, di kayu salib, Betul. saya pastikan dulu, Yesus mati tidak? Mati dong. Oke, mati. Gimana sih? Setelah mati, ya sebentar. Setelah mati diturunkan, kemudian dikubur, dan selama 3 hari datangilah oleh Maria, datang ke situ, lalu kuburannya kosong. Ya, betul. Menurut Alkitab begitu, menurut sejarah begitu. Ya, Bahkan oke, menurut sebentar. Anda begitu. Oke, saya menyepakati, oke. Ya, oke, siap. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau Yesus itu adalah Bapa, kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, Ya. Maka selama 3 hari itu di dalam kubur, kemana itu Bapak? Kemana? Ya kembali ke eksistensinya lah. Ya kemana? Maksudnya kemana? Ya, lowbat ya apa gimana itu? Astaga, ini bagaimana ya orang-orang begini ya? Bingung ya orang-orang begini. Nunggu 3 hari mungkin Pak Didit. Ya? Nunggu 3 hari mungkin Pak Didit ini. Ya nunggu 3 hari kayaknya. Gara-gara 3 hari ini. Iya. Harus di bawah 3 hari atau bagaimana ini ya? Ini Halo kan, hilang. Itu bingung. Jadi bingung. Gara-gara 3 hari. Makanya saya pastikan tadi kalau dia meyakini Yesus itu Bapak ya udah. Kan mati ya kena 1. Mati Iya, itu dia. Mati tidak Yesus, mati katanya. Firman, mati kan. mati firman. Ikut ketendang dari room kan jadinya. Parah ini orangnya. Kasihan